Betul. Jadi kita tinggal masukin nilai-nilainya aja, nanti udah ada rumusnya soalnya. Gimana Mas Asep? Kemana Mas Asep minggu kemarin? Saya ada invitation ke exhibition ke kota lain. Jadi waktu pelajaran ibu sama mata kuliah ketiga itu nggak bisa, tapi yang mata kuliah 1 dan 2 bisa. Jadi pas waktu mata kuliah ibu itu sedang check in, Bu. Lagi Oh, boarding. exhibition apa tuh? Exhibition bisnis, Bu. Perusahaan. Oh, Supplier untuk apa itu? Apa restoran usahanya Mas Asep? Horeca Oke. Kota apa namanya? Riyadh. Kalau saya kan di Jeddah sama kalau dari Jakarta ke Surabaya seperti itu. Ke Bali dia agak jauh. Berapa menit itu? Naik pesawat 1 jam 30 menit, 1 jam. 90 menitan. Oh, lumayan juga ya. Ya Bu, jadi maaf kemarin tidak bisa masuk, tapi saya lihat juga rekamannya di Mbak Oke. Kusno. Jadi, terima kasih sudah direkam. Iya, Mbak Kusno setiap ini pertemuan selalu rekam. Siapa Oke. Haji? Soalnya nggak ada yang bisa, Bu. Semuanya pakai HP. Oh, Mbak Kusno pakai laptop. Iya. Saya pakai laptop tapi nggak bisa rekam. Kalau Emang Mbak itu, Husnu kan Haji? yang berbayar itu ya? Pakai yang Pro. Enggak, aku pakai fasilitas UT. Iya, kalau UT kan dapat gratis. Iya. Iya kan, 365 ya? Apa sih? 365. Iya, Microsoft 350. Jadi dapat fasilitas dari UT toh? Iya, 356. Nah, aku orang mudeng. Kalian nanti Aku mudeng-mudeng cetak, Mas. Nanti ada sesi Mbak Kusnul diajarin teman-temannya, biar jangan Mbak Kusnul aja yang bisa akses gitu ya. Teman-temannya kalau ada yang ini, kenapa harus berbayar? Iya, kan itu fasilitas dari kampus. Apa privilege kalian jadi mahasiswa UT? Kan nanti dapat AdSense juga Bu di YouTube-nya Kak Husnul. Udah gajian kan? Malah kartu. Oke. Nah, hari ini kita bahas tentang aspek keuangan. Tentunya sebelum melakukan bisnis, jadi ini yang primer ya, yang kemarin keuangan, marketing, ya itu semua aspek-aspek yang utama gitu. Misalkan kalau untuk yang teknologi, ada aspek lainnya itu masuk ke sekunder sebenarnya, tapi bukan berarti tidak penting, tapi ada aspek-aspek utamanya yang harus kita pahami, yang harus kita benar-benar analisis atau forecast. Contohnya itu salah satunya keuangan, karena tidak mungkin menjalankan satu bisnis tanpa adanya modal. Mbak Nani, tolong dibaca dulu layar PPT. Membuat laporan keuangan dan menghitung aliran kas. Untuk menilai kelayakan proyek, ramalan kondisi keuangan proyek sangat diperlukan. Posisi keuangan akan dapat diketahui dari laporan keuangan proyek yang bersangkutan, yang terdiri atas neraca, laporan perhitungan rugi laba, laporan keuangan lainnya. Posisi keuangan proyek akan diketahui dengan melakukan analisis terhadap pos-pos neraca. Analisis terhadap laporan rugi laba akan memberikan gambaran tentang presentasi dan perkembangan usaha proyek yang bersangkutan. Oke, jadi hari ini kita mau membuat analisis laporan rugi laba. Sebenarnya ini tidak sulit, keseharian juga sudah sering kalian lakukan harusnya ya. Apalagi kalau sudah punya bisnis, tapi hari ini kita mau belajar basicnya saja. Oke,
Nah, yang selanjutnya untuk rencana penjualan. Jadi kita harus tahu rencana penjualannya itu berapa kuantitas yang mau diproduksi, apakah skala kecil, skala menengah, atau skala besar. Misalkan kita mau jual 1 juta pieces atau 10.000 ton gitu ya. Nah, jadi rencana penjualannya ini kan tentu hasil akhir dari analisis pemasaran dan informasi yang mendukung laporan keuangan. Jadi memang mereka kita forecast dulu ya dari pemasarannya, biar kita tahu penjualannya mau berapa gitu. Dan juga elemen biaya yang harus ada dalam rencana penjualan adalah gaji karyawan, baik itu komisi, biaya iklan, biaya promosi, biaya transportasi, sewa gudang, dan biaya asuransi. Nah, perlu diketahui bahwa biaya-biaya ini mungkin beberapa perusahaan itu mereka bukan perusahaan ya, beberapa pihak gitu ya, mereka itu hanya fokus pada operasional gitu. Tapi perlu diketahui biaya iklan ini ya, iklan, promosi ini sangat tinggi. Rata-rata perusahaan itu bisa menghabiskan biaya 30% untuk pemasarannya gitu. Contohnya biaya marketing ya. Oke, biaya marketing itu 5% sampai 20% dari pendapatannya. Ini sangat tinggi tentunya. Jadi kalau kalian membuat forecast untuk pembiayaan, jangan lupa untuk biaya marketing ini. Biasanya ini banyak sekali memakan biaya, apalagi masih awal berkembang ya. Itu biaya marketingnya. Dan sering sekali orang ini kurang diperhatikan. Padahal ini termasuk elemen yang kita bilang krusial. Kalau dia tidak ada promosi, orang tidak tahu, tentu penjualannya untuk rencana penjualannya itu sejalan dengan promosinya gitu ya. Kalau kalian sejauh ini yang sudah punya bisnis, budget marketingnya itu berapa? Kalau si Mas ini deh, si Mas Asep, berapa budget marketingnya Mas? Budget marketingnya saya proyeksikan 5 sampai 10 juta deh Bu per 1 tahun. Advertisement, Tahun? iya. Oke. Facebook aja Bu. Sebab channel sudah ada. Apa channelnya? Rekanan. Oh. Jadi kan saya banyak kenalan di supplier. Jadi supplier itu disambung-sambungin lagi gitu. Jadi ada nih yang ngebutuhin ini, ada yang butuhin tepako, ada yang butuhin agarwood di sini. Jadi saya datengin langsung di sini. Oke. Jadi untuk AdSense mungkin saya lebih rendah lagi deh Bu. Oh gitu. Ya, Coba kita lebih cek ya ke perusahaan-perusahaan apa marketing favorit kalian. mode to mode. Oke. Pertamina Bu. Word of mouth. Pertamina dia ada ini kayak Apple sih. Saya pengen tahu budget marketing Pertamina. Coba kita lihat. Share this step. Nah, ini budget marketing mereka itu 1,7 miliar. Ini dolar ya, bukan rupiah. Jadi untuk pemasaran, itu untuk anggaran pemasarannya itu mereka anggarkan sebesar 1,75. Nah, ini pemasaran ini untuk meningkatkan dan menunjang keuangan mereka gitu. Jadi untuk meningkatkan penjualan kurang lebih seperti itu ya. Jadi pemasarannya itu besar biaya mereka. Bahkan untuk alokasi anggaran marketingnya itu tentu saja bergantung pada penjualan ya, penjualan yang mau di-planning-kan dan target penjualannya itu bisa mencapai 3 triliun. Jadi kalau misalkan ini satu regional ya, regional 2. Jadi sebenarnya mereka bisa dapat 3 triliun
Jadi 1,7 ini secara total berapa ya? Berapa triliun ini ya? Harusnya sih sudah ini ya, lumayan besar juga, besar lah Bu, untungnya. boleh tanya, Bu, Ya, kenapa itu biaya marketingnya tinggi padahal Pertamina kan monopoli produk. tapi mereka itu bukan hanya menjual, coba kita tengok ya, bisnis ya, produk ya. Produknya banyak kan produknya. Nah, termasuk sampai untuk bahan bakar penerbangan, LNG, petrokimia. Nah, ini untuk BBM. Untuk BBM itu mereka juga banyak iklannya. Karena kan mereka itu bersaingnya juga sama swasta ya. Kalau di Indonesia bahkan sekarang orang nggak mau beli Pertamina. Bukan karena tidak tahu, tapi orang-orang udah berpindah mulai ke swasta karena tidak terlalu banyak oplosannya katanya ya. Kurang tahu juga. Tapi berita yang beredar kan Pertamina itu karena dari pemerintah, jadi dia banyak ininya, subsidi, karena memang subsidi ya. Jadi mereka banyak mengurangi bahan-bahannya, gitu. Jadi walaupun dia punya pemerintah sendiri, tapi dia bersaing sama swasta juga. Ada Shell kan di Indonesia. Kalau di Arab itu punya pemerintah apa namanya? Di swasta, Bu, dibagi ke swasta. Oh gitu. Ya, Kalau di Taiwan ya. Oke, kalau di Taiwan itu yang utamanya sebenarnya CPC ya, tapi memang banyak perusahaannya juga di sana. Oke, kalian pernah lihat iklan Pertamina? Saya sering iklan Pertamina. Dan iklan mereka ini banyak besar. Jadi contohnya di apa namanya, di baliho-baliho besar, di televisi gitu ya. Jadi mereka ini iklannya itu termasuk sering dan banyak ya, di TV juga banyak. Nah, ini yang membuat mahal. Tuh. Dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang mereka sponsori. Kalau ketika mereka sponsor, itu juga masuk ke bagian marketing. Coba kita lihat biaya marketing Apple. Saya penasaran. Biaya ini lagi lebih mahal. 2 miliar. Ini dolar ya, per tahun. Kalian sering nggak lihat iklan Apple? hampir sama dengan Pertamina ya, Bu. Tadi Pertamina 1,8. Iya, kurang lebih sama. Tapi ini sampai 2 ya, di atas 2 juga. Kalian sering lihat ini nggak, iklan Apple? Iklan Apple ini banyak ya, saya sering ya melihatnya. Apalagi Banyak, Bu. banyak kan? Iya. Dan itu luar biasa sih, itu handphone yang paling sering saya lihat iklannya. Saya nggak tahu ya, apa karena mungkin saya sering nge-search, jadi iklan yang muncul itu, saya nggak tahu. Coba kalian sering nggak lihat iklan Apple? Mulai dari influencer-influencer yang promokan Apple di TikTok tuh banyak. Dan itu mereka dibayar gitu, ketika mereka mempromosikan Apple. Cuman kelihatannya kayak mereka lagi beli, lagi ngebahas spek, tapi setiap ada Apple keluaran terbaru, banyak sekali ininya. Mungkin dia nggak kelihatan seperti iklan, tapi lebih ke influencer yang lagi mereview, yang lagi membahas gitu ya.
Coba kita lihat Samsung. Samsung saya itu sangat sedikit. Ada pernah lihat, cuman tidak seramai Apple. Nah, ini dia oke lah, beda-beda tipis 9. Ini malah lebih mahal. Nah, coba kalian lihat perusahaan-perusahaan besar seperti ini ya. Ini ini tahun berapa nih? Tahun 2024, 9, aduh ini berapa rupiah ini? Contohnya aja ya, contohnya di tahun 2013 itu mereka itu bahkan 164 miliar, itu 13 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu gitu. Jadi memang eh, marketing ini termasuk pembiayaan yang tinggi, apalagi di awal ya, di awal saat mulai usaha, ini harus diprioritaskan, kurang lebih seperti itu. Ini harus diprioritaskan karena memang dana banyak dipakai di sana. Jadi memang marketing itu, mana tadi? Karena dia juga untuk forecast penjualan. Jadi berapa besar kita mau jual, berarti marketingnya kurang lebih sekian persen dari penjualan yang mau kita targetkan gitu. Nah itu ya. Bahkan gaji karyawan belum tentu sebesar itu, ya kan? Dalam 1 tahun, ya mungkin mereka mengeluarkan gaji sekitar 5 miliar, padahal iklannya aja sudah sampai ratusan miliar gitu. Apalagi sekarang influencer-influencer itu besar ya bayarannya ya. Kalian nggak ada yang jadi influencer di sini? Influencer kecil-kecil aja, cuman ngeposting satu foto. Oke lah, video TikTok mungkin dia lebih mahal, tapi satu foto di Instagram, dia itu tidak banyak follower, itu 2 juta loh. Coba bayangkan ada 10 perusahaan 1 bulan yang meminta dia untuk memposting foto di Instagram. Itu dia udah bisa dapat 20 juta gitu. Kalau TikTok kan memang dia lebih mahal ya dibanding Instagram. Makanya saya kaget, dengan influencer yang seperti ini, maksudnya saya lihat dia masih kecil. Menurut saya waktu itu dia masih kecil ya, nggak tahu yang lainnya. Dan tidak terkenal, tapi satu postingan itu 2 juta. Itu hebat juga ya pendapatan ini ya influencer, karena memang mungkin cakupannya luas ya. Kalau marketing orang-orang bilang kalau marketing kecil itu biasanya dia lebih efisien, kurang lebih gitu lah ya. Micro influencer ini lebih efisien dibanding influencer yang besar. Karena kalau influencer besar itu kan udah kelihatan banget dia iklan gitu. Dia nggak dekat dengan followersnya. Kalau dia influencer kecil, dari penelitian ya, dari penelitian dikatakan dia lebih besar, lebih efisien untuk ininya, untuk iklannya gitu, pemasarannya. Jadi nanti kalau kalian punya bisnis, nggak harus cari influencer yang sudah besar, misalnya nggak harus endorse ke Fuji atau siapa lagi, endorse ke apa Tasya Farasya gitu. Itu mereka berapa ya satu kali endorse, satu kali postingan? Kayak Mamari itu kemarin berapa? 500 juta. Hanya Ya satu kali. kira-kira segitu lah Bu, Iya. 500. Iya, segitulah 500, ada yang 1 M juga. Iya, satu kali posting ya. Iya. Iya, endorse. Bu, itu kalau ke bauran marketing Wis, masuknya ke person ya, Bu? Kenapa? Masuknya ke person kalau di bauran marketing. Masuknya ke apa, Mas? Mix marketing itu yang 7P itu, Pak. Kayak influencer masuknya ke person ya, Bu? Masuknya ke person. Oh ya, untuk promosi. Masuknya ke promosi. Iya. Betul. Promosi. Oh, oke. Ya. Kalau dia di mix marketing. Bentar ya, kita lihat dulu. Iseng aja kita untuk tahu ya, biar aware. Nanti kalian kalau mau endorse itu.
Ini kayaknya kurang deh. Kalau Fuji 1 kali posting dia 100 juta. Harusnya sih lebih mahal dari sini ya, setahu saya. 1 kali posting gitu ya. Padahal kan Fuji ini masih baru ya, termasuk masih baru, ya mungkin 3 tahun terakhir dia naik gitu. Kalian jadi influencer aja lah, sambil kerja, sambil jadi influencer gitu kan. Ya endorse ke ini juga saya baru kenal sebenarnya. Ditulis di sini 180, setahu saya dia lebih besar dari sini deh. 180 juta 1 kali unggahan, 1 kali posting gitu ya. Oke. Nah, jadi itu juga salah satunya yang memakan biaya besar ketika pakai. Sekarang kan booming-nya itu sosial media. Jadi kalau booming-nya di sosial media, berarti yang dibayar itu influencer-influencer. Karena kan orang udah jarang ya dengar TV, dengar radio, nonton TV, jarang kan? Kalian kapan terakhir kali nonton TV? Paling kalian Lupa, Bu. Hah? Kenapa? Nggak pernah Sudah kan? lupa. Nggak Nah, yang pernah, itu sudah hampir 5 tahunan. iya, paling 10 Netflix tahunan. juga. Mungkin kalian nonton Netflix ya. Ya, Nah, kebanyakan Netflix. jadi kalau dulu masuk TV itu bayarnya mahal, ya kan? Maksudnya iklan di TV itu bayarnya mahal sampai miliaran. Kalau sekarang orang udah berubah ke sosial media. Jadi sosial media ya udah influencer-influencer ini yang dibayar. Jadi mereka 1 kali unggah gitu, itu ya 100 juta sampai 300 juta 1 kali. Biasanya itu nggak dipakai 1 kali. Perusahaan-perusahaan itu bahkan ada yang 2 atau 3 kali dalam sebulan gitu. Jadi berkala ya, 1 kali 1 minggu gitu dong mereka posting gitu. Kalau ini kalau untuk perusahaan-perusahaan kecil, cobanya pakai influencer kecil, tapi sebenarnya itu efektif. Walaupun ya 2 juta 1 kali postingan, kalau tepat ya, kalau menurut saya tepat karena kan memang influencer ini tricky ya, kita harus tahu dia influencer di bagian apa dulu gitu. Contohnya dia itu memang spesialnya itu di makanan. Nah, berarti yang efektif untuk memakai jasanya dia memang perusahaan-perusahaan makanan gitu. Kalau Tasya Farasya kelebihannya apa? Dia spesialnya di mana? Ada yang kenal nggak? Belum Cewek kenalan soalnya. di bagian apa? YouTuber. Ya, beauty. Jadi kalau mau mau promosi makeup gitu ya. Nah, tuh ke dia gitu. Jadi jangan terbalik. Kalau misalkan siapa tuh yang pinter itu? Jerome, berarti itu untuk pendidikan gitu. Jadi itu biasanya lebih efektif kalau kita melihat dia specialty-nya di bidang apa dan kita produk yang mau di-endorse itu ya ke tepat sasaran. Karena followers yang nge-follow mereka itu karena melihat specialty itu gitu. Kalau saya lebih suka bahas pendidikan, makanya saya nge-follow influencer-influencer di bidang pendidikan gitu. Misalkan kalau untuk kecantikan, kalau untuk makanan, kayaknya saya nggak pernah follow, gitu. Jarang lah, mungkin lewat sendiri gitu. Tapi kalau untuk pendidikan biasanya saya follow gitu. Jadi biasanya seperti itu kalau kalian yang suka tentang makeup, pasti kalian nge-follow influencer-influencer yang berbaur di bidang itu gitu. Jadi memang followers-nya itu sudah punya karakter sendiri gitu. Jadi influencer-influencer ini sudah punya followers dengan karakter sendiri gitu. Jadi ketika si Jerome atau ya contohnya Jerome disuruh iklan makanan, saya sebagai follower-nya mungkin nggak terlalu tertarik karena saya nge-follow dia bukan karena tentang bahas makanan gitu. Oke, kurang lebih itu ya tadi untuk elemen-elemen biaya dan sekedar info saja kalau biaya untuk marketing itu besar dalam perusahaan. Ini yang kadang kurang terinformasi. Jadi orang-orang melihat
dia kenapa bisa sebesar itu? Karena dia promosi marketingnya juga besar gitu. Itu harusnya sih sejalan ya kurvanya gitu. Walaupun memang ada perusahaan-perusahaan yang promosinya tidak besar, tetapi dia cepat terkenal. Itu tadi kayak yang dibilang Mas Asep tuh, word of mouth. Jadi dari kata-kata mulut ke mulut itu ada juga yang seperti itu. Tapi in general mayoritas perusahaan-perusahaan itu mereka menganggarkan marketing yang besar untuk target penjualan yang besar gitu. Tapi yang word of mouth ada juga dan itu efisien gitu. Lebih efisien word of mouth sebenarnya daripada iklan. Tapi kalau word of mouth ini kan dia tidak seluas marketing online gitu ya. Kalau mulut ke mulut kan kalau satu iklan itu misalkan dia dengan followers yang jutaan, nah itu dia langsung bisa menyampaikan ke jutaan orang gitu. Jadi sebenarnya itu tentang jangkauannya saja. Tapi kalau untuk efisiennya yang word of mouth itu efisien. Oke, selanjutnya manufacturing plan. Nah, ini juga ya rencana biaya produksi dari hasil analisis teknis itu seperti bahan bakunya, mau yang seperti apa yang mau dipakai, apakah mau pakai yang premium atau mau pakai bahan baku yang murah atau bahan baku yang menengah gitu ya, yang sedang-sedang saja kualitasnya gitu. Jadi ini juga akan mempengaruhi anggarannya nanti gitu. Kalau misalkan dia mau bahan bakunya yang premium, yang berkualitas, ya tentu pembiayaannya lebih mahal gitu. Lalu apakah biaya tenaga kerja langsung dan juga overhead pabrik gitu. Dan juga untuk administrasi. Jadi biaya administrasi ini dia pengeluaran di luar biaya pemasaran, itu termasuk ke distribusi gitu untuk adminnya. Lalu estimasi biaya proyek. Estimasi biaya proyek ini tentu didasarkan pada keseluruhan informasi dari rencana penjualan, ya. Lalu rencana produksinya berapa, lalu administrasinya berapa. Jadi setelah kita sudah dapatkan, tentu kita dapat estimasi biaya produknya dan ini bisa kita jawab pertanyaan berapa total biaya yang diperlukan untuk memulai usaha tersebut. Nah, sebelum kita lanjut ke untuk melakukan proyeksi laba rugi, ini kita mau lihat video dulu. Kalau di LMS kalian bisa lihat linknya nggak? Atau saya kirim linknya. Yang nggak bisa dengar langsung, kalian dengar dari link ini saja. Yang bisa dengar langsung, kalian dengar dari layar saya ya. Tapi linknya tetap saya share, nanti kita... Oke. Kadang-kadang suaranya kalau di-share itu dia nggak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman.
Ya, jadi di sini saya akan mengingatkan kembali pengetahuan teman-teman terkait dengan materi aspek keuangan pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Sebelum saya membahas lebih lanjut, sesuai dengan pepatah tak kenal maka tak sayang, untuk itu perkenalkan saya Fitri Ayu Rosita dari Manajemen Angkatan 20. Dan untuk mempersingkat waktu langsung saja ke materinya. Ya, jadi yang pertama yaitu terkait dengan apa sih itu aspek keuangan pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Ya, jadi studi kelayakan ini untuk menetapkan layak atau tidaknya suatu gagasan usaha. Untuk dapat memutuskan layak atau tidaknya, maka perlu dipertimbangkan dari aspek keuangannya juga. Dan studi kelayakan ini akan sulit dipercaya kebenarannya apabila aspek keuangan tidak disertakan dalam pertimbangan. Untuk itu, aspek keuangan dalam studi kelayakan tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan modal. Namun, bukan hanya untuk mempertimbangkan jumlah modal yang diperlukan saja, tetapi di sini terdapat pertimbangan lain seperti jangka waktu pengembalian modal. Nah, untuk pengertian dari aspek keuangan sendiri, yaitu digunakan untuk menilai keuangan perusahaan yang meliputi perolehan sumber dana, estimasi pendapatan dan jenis investasi, beserta biaya yang dikeluarkan selama investasi serta proyeksi laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Ya, jadi setelah kita mengetahui definisi dari aspek keuangan ini sendiri, lalu yang selanjutnya kita membahas terkait dengan sumber dana. Ya, untuk mendanai suatu kegiatan investasi, biasanya ini diperlukan dana yang relatif cukup besar, dan perolehan dana ini dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada, seperti dari modal sendiri dan juga dari modal pinjaman. Pilihan apakah menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman, atau bahkan gabungan dari keduanya, ini tergantung dari jumlah modal yang dibutuhkan dan kebijakan pemilik usaha. Pertimbangannya adalah terkait dengan untung ruginya jika menggunakan salah satu modal atau juga dengan modal gabungan. Nah, di sini sudah terdapat macam-macam sumber dana, ada dari modal asing dan juga modal sendiri. Untuk modal asing ini biasa kita sebut dengan pinjaman, dan modal ini merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar. Keuntungan menggunakan modal ini adalah jumlahnya yang relatif tidak terbatas, dan biasanya timbul motivasi dari pihak manajemen untuk bersungguh-sungguh mengerjakan usaha yang dijalankan. Namun, terdapat kelemahannya juga, yaitu akan terkena beban biaya seperti biaya bunga yang besarnya relatif dan adanya kewajiban untuk mengembalikan pinjaman setelah jangka waktu tertentu. Dan untuk sumber dana ini biasanya diperoleh dari pinjaman dari bank, pinjaman dari lembaga keuangan seperti asuransi, leasing, dan dana pensiun, lalu pinjaman dari perusahaan non-bank seperti Pegadaian, KSP, atau Koperasi Simpan Pinjam. Lalu untuk modal sendiri, ya, jadi modal sendiri ini merupakan modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham, baik secara tertutup ataupun secara terbuka. Dan keuntungan menggunakan modal ini adalah tidak adanya beban biaya, namun hanya akan membayar dividen dan juga tidak adanya kewajiban untuk mengembalikan modal yang telah digunakan. Namun, di sini juga terdapat kelemahannya, yaitu jumlahnya sangat terbatas dan relatif sulit untuk memperolehnya. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari aspek keuangan dan juga sumber dananya, selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen biaya kebutuhan investasi. Ya, jadi investasi dilakukan dalam berbagai bentuk yang digunakan untuk membeli aset yang dibutuhkan. Aset ini biasanya berupa aset tetap yang dibutuhkan perusahaan, mulai dari pendirian sampai dengan yang dioperasikan. Oleh karena itu, dalam melakukan investasi dikenal dengan nama kebutuhan investasi. Hal ini digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan investasi tersebut. Selain itu juga terdapat istilah biaya prainvestasi. Nah, biaya prainvestasi ini merupakan biaya yang akan dikeluarkan perusahaan dalam rangka membuat usaha baru, baik dalam hal aktiva tetap atau biaya modal kerja. Nah, untuk itu di sini juga sudah terdapat beberapa komponen dalam biaya kebutuhan investasi. Yang pertama yaitu biaya prainvestasi. Nah, ini terdiri dari biaya pembuatan studi dan juga biaya pengurusan izin-izin.
Lalu yang kedua ada biaya pembelian aktiva tetap. Ini terdiri dari dua, yaitu aktiva tetap berwujud seperti tanah, mesin, bangunan, peralatan, dan inventaris kantor. Lalu yang kedua yaitu aktiva tetap tidak berwujud seperti goodwill atau hak paten, hak cipta, lisensi, dan juga merek dagang. Dan yang terakhir yaitu ada biaya operasional. Nah, ini terdiri dari upah dan gaji karyawan, pajak, biaya pemasaran dan biaya listrik. Selain itu juga terdapat biaya telepon dan air, biaya pemeliharaan, dan juga premi asuransi. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kriteria penilaian investasi. Ya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk menentukan layak atau tidaknya suatu investasi ini ditinjau dari aspek keuangan dan yang perlu dilakukan pengukuran dengan beberapa kriteria. Setiap penilaian layak diberikan nilai yang standar untuk usaha yang sejenis dengan cara membandingkan dengan rata-rata industri atau target yang telah ditentukan. Nah, di sini terdapat beberapa kriteria yang digunakan dalam penilaian investasi. Yang pertama yaitu payback period. Nah, payback period ini adalah waktu atau jumlah tahun yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali investasi awal yang dibuat untuk sebuah proyek atau lebih dikenal dengan sebutan periode pengembalian modal. Lalu yang selanjutnya yaitu average rate of return. Nah, metode ini digunakan untuk menilai profitabilitas investasi berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tahunan. Konsep yang paling sederhana untuk menghitung metode ini dengan membagi laba tahunan rata-rata dengan usia investasi atau jumlah tahun. Dan yang selanjutnya yaitu net present value. Nah, metode ini adalah hasil perhitungan selisih antara pemasukan dan juga pengeluaran. Lalu yang keempat yaitu internal rate of return. Nah, metode ini merupakan metrik yang digunakan dalam analisis keuangan untuk memperkirakan potensi keuntungan investasi. Nah, metode ini yang membuat net present value dari semua arus kas sama dengan 0 dalam analisis arus kas yang dipotong. Nah, yang kelima ini ada profitability index. Ya, jadi metode ini adalah sebuah metode pendekatan yang hampir sama dengan NPF atau net present value. Jika NPF ini menghitung berapa rupiah kelebihan present value cash inflow di atas present value initial investment, sedangkan untuk PI atau profitability index ini untuk mengukur present value untuk setiap rupiah yang diinvestasikan. Dan yang terakhir yaitu berbagai rasio keuangan. Nah, ini seperti rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan juga profitabilitas. Nah, untuk penggunaan rasio keuangan ini sebaiknya digunakan atas pemberian pinjaman kepada usaha yang sudah pernah berjalan sebelumnya atau sedang berjalan. Ya, jadi setelah kita membahas terkait dengan kriteria penilaian investasi, lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang arus kas. Ya, jadi sebelum kita membahas tentang jenis-jenis cash flow-nya, lalu apa sih cash flow itu atau arus kas itu? Ya, jadi cash flow ini merupakan arus atau aliran kas yang menggambarkan berapa uang yang masuk atau cash in dan juga uang keluar atau cash out ke perusahaan dan juga jenis pemasukan tersebut. Nah, dalam cash flow ini semua data pendapatan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan, baik jenis maupun jumlahnya, ini diestimasi sedemikian rupa sehingga menggambarkan kondisi pemasukan dan juga pengeluaran di masa yang akan datang. Nah, dalam hal ini bagi investor yang terpenting adalah berapa kas bersih yang diterima dari uang yang diinvestasikan di suatu usaha, karena terdapat beberapa hal. Yang pertama yaitu kas ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan uang tunai dan juga kebutuhan sehari-hari. Dan yang kedua, kas ini juga digunakan untuk membayar berbagai kewajiban yang jatuh tempo dan juga untuk melakukan investasi kembali. Nah, jadi itu sedikit gambaran tentang arus kas. Nah, untuk itu kita
kita langsung bahas terkait dengan jenis-jenis cash flow yang dikaitkan dengan suatu usaha. Nah, ini terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu inisial cash flow atau kas awal yang merupakan pengeluaran pada awal periode untuk investasi. Contohnya, biaya prainvestasi adalah pembelian tanah, gedung, mesin, peralatan, dan modal kerja. Dan untuk contoh nominalnya yaitu 300 juta rupiah. Dan yang kedua yaitu operasional cash flow. Nah, hal ini merupakan kas yang diterima atau dikeluarkan pada saat operasi usaha, seperti penghasilan yang diterima dan pengeluaran yang dikeluarkan pada suatu periode. Dan yang terakhir yaitu terminal cash flow, dan ini merupakan uang kas yang diterima pada saat usaha tersebut berakhir. Ya, jadi yang selanjutnya kita akan bahas terkait dengan rasio keuangan. Ya, jadi pengertian dari laporan keuangan ini merupakan catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Dan laporan keuangan ini bertujuan untuk 3 hal. Yang pertama yaitu memberikan informasi keuangan tentang jumlah dan jenis aktiva. Lalu yang kedua untuk memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan modal serta jenis kewajibannya. Dan yang terakhir untuk memberikan informasi keuangan tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan juga sumber pendapatannya. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pihak yang berkepentingan pada laporan keuangan. Ya, jadi di sini terdapat kreditur. Jadi pihak kreditur ini berhak untuk mengetahui laporan keuangan suatu perusahaan karena bank atau lembaga keuangan lainnya tidak mau menderita kerugian. Jadi mereka juga perlu tahu ya terkait dengan laporan keuangan kita. Lalu juga ada pemegang saham. Jadi pemegang saham ini berkepentingan untuk melihat kemajuan dalam artian meningkatkan laba dan pengembangan aset pada perusahaan yang dipimpin oleh manajemen dalam suatu periode. Lalu juga ada pemerintah. Nah, pemerintah ini juga perlu ya mengetahui laporan keuangan kita untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan seperti itu. Lalu di sini juga ada pihak manajemen. Pihak manajemen ini untuk pengambilan keputusan ya. Jadi pihak manajemen ini juga perlu untuk mengetahui laporan keuangan kita. Dan yang terakhir yaitu ada karyawan. Ya, jadi karyawan ini juga perlu tahu terkait dengan laporan keuangan kita karena untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya dan juga untuk mengetahui kinerja mereka sendiri seperti itu. Ya, jadi yang terakhir kita akan membahas terkait dengan laporan keuangan. Ya, jadi menurut saya teman-teman juga udah tahu ya terkait dengan macam-macam laporan keuangan ini. Dan jenis-jenis laporan keuangan ini seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan atau neraca, dan juga laporan arus kas. Ya, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan terima kasih juga karena sudah melihat dari awal hingga akhir video. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi kita pelajari untuk mengenal, kalian saya rasa sudah belajar juga
di mata kuliah ekonomi kalau nggak salah itu ya, untuk jenis-jenis modalnya, bersumber dari mana, lalu bagaimana sumber dana tadi ya, sumber dananya, lalu bagaimana itu untuk menentukan kebutuhan investasi gitu ya. Dan ini juga akan berhubungan dengan pajak. Kalau kalian kerja, pajaknya berapa ya potongannya sekarang? Kalau di Taiwan berapa Mbak Kusnul? Pajak. Kita paling kepotong ini Bu, bayar AR Chen Pauka, akses. Apa pajak? Oh, jadi Pajak. kalau misalkan kalian gajinya 30.000 gitu, semuanya bersih, cuma potong cempoka sama mungkin kalau ada tagihan-tagihan gitu. Agensi, tapi biaya agensi bos yang bayar. Pajak apa kita? Apa pajak yang itu, kedatangan dan kepulangan? Yang setiap bulan. Masuk. Itu pabrik Bu, yang kerja pabrik yang ada pajaknya. Oh gitu. Yang mana Kalau di rumah tangga nggak ada pajaknya? Nggak ada. Oh. Kalau yang pabrik berapa ya pajak penghasilan ya pajak? Itu pun tergantung dari pabriknya juga Bu. Nggak semua pabrik ada. Hah? Kok bisa di Taiwan? Iya, ada. Saya dulu bantu-bantuin profesor gitu, bantu-bantuin apa di departemen kampus saya tuh selalu kena potong pajak. Bahkan di Taiwan sendiri ini pajaknya besar soalnya. Kemarin di pabrik saya nggak ada pajak Bu. Adanya 6%. asuransi. Gitu. 6% ya. Tergantung pendapatannya juga. Jadi jika gaji kotornya, kalau gajinya di bawah 370, kalau di atas itu kalau 370 NT per tahun itu dia 6%. Kalau di atas 370 NT per tahun itu tinggi ya, bahkan sampai 20%. Wow. Pajak penghasilan di Indonesia. Sama, kurang lebih di Indonesia juga 5%. Kalau dia di bawah 60 juta per tahun. 60. Tinggi juga ya di Indonesia ini pajaknya. Kalau di Indo apa-apa dipajakin Bu. Bukannya langsung dipotong dari perusahaannya ya Bu? Jadi Iya, kita langsung dapatnya dipotong. THP ya, take home pay itu ya? Iya, langsung dipotong, tapi potongannya gede. Mas Asep berapa pajaknya? Nggak tahu Bu, saya juga THP, take home pay, jadi tahu bersihnya segitu. Tapi ada askes gitu, just askes. Ya gitu. Jadi nanti kalau kita mau habis mau exit, final exit, nanti dikasihin uang kita ada di akun masing-masing pekerja. Kalau yang legal, kalau yang ilegal kurang tahu Bu. Gimana final exit gimana? Ya kalau misalkan kita kerja nih mau resign, jadi nanti kita punya akun. Jadi tiap pekerja tuh punya akun. Jadi seperti saya kontribusinya sudah 16.000 rial. Saya cek itu berarti 16.000 dikali 4.000 sekitar 64-70 jutaan gitu. Dari mana Mas Asep ngeceknya? Ada di personal akun. Jadi tiap orang ada Bu. Oh. Berarti nanti kalau pulang dikasih, tapi harus diklaim juga. Ya, yang di Taiwan juga Ya, sama diklaim ya. jam sostek ya, semacam jam sostek ya. Bukan. Mungkin kalau di Taiwan setahu saya itu nggak bisa diklaim. Yang bisa diklaim itu pajak. Jadi yang dipotong setiap bulan, kalau kalian nanti mau pulang, itu kalian bisa pergi untuk minta uang itu. Saya dulu pernah dapat.
Ya nggak besar, kalau saya nggak besar karena memang nggak kerjanya kan samping-sampingan, bantuin-bantuin aja di kampus gitu. Tapi yang di Taiwan coba deh nanti kalian lihat itu kayak 1 kali 1 tahun, di bulan apa gitu. Kalian bisa cek deh. Apalagi yang udah lama di Taiwan, coba tuh dicek cara ngeklaimnya gimana. Kan Bu, kita pergi ke luar negeri juga kan ada ininya ya, jam sosteknya dari Indonesia. Bisa Eh, diklaim kan? Kalau ada yang enggak. Kalau Mas Asep kemarin ada enggak? Itu kan Iya, saya beli bayar. oh bayar. Oh iya bisa diklaim berarti. Oke, Saya dulu waktu ke Taiwan di Indonesianya saya berhentikan. semoga cair aja ya Bu. Cair sih kalau itu. Yang penting Jangan terlalu dokumennya berharap lengkap. kalau BPJS. Tapi ke teman-teman saya ada kok dia cair yang BPJS ke tenaga kerjaan. Jadi dia kalau udah nggak kerja, dia klaim dah tuh BPJS-nya gitu. Kalau di Taiwan saya kurang tahu ya. Padahal kalau mahasiswa tuh kita itu bayar berapa ya? 5.000 atau 4.000 per 6 bulan. Kalau nggak dipakai sayang juga ya. Harusnya kan itu bisa diklaim ya kayak BPJS kita. Oke, dari video tadi dan dari yang sudah kita bahas juga, nanti di mana nih ya, di LM, di si layar, nanti ada latihan sesi 4, nanti kalian bisa coba ya isi ya, latihannya. Oke, ini ada konsep-konsep untuk waktu uang gitu ya. Jadi cost dan waktu itu sangat krusial juga dalam keuangan karena kalau misalkan investasi ya, kalau di sini kan kita mau melihat investasinya tadi berapa gitu ya. Uang yang kita investasikan hari ini itu lebih berharga daripada jumlahnya lebih berharga daripada 3 tahun ke depan gitu. Contohnya 10 juta hari ini itu tinggi ya. 10 juta 5 tahun ke depan itu tidak sama nilainya gitu. Jadi tentang cost ya di sini tentang konsep nilai waktu uang. Jadi kita mau belajar dulu. Hmm. Hmm. Kalian bisa lihat nggak yang ini slide-nya hijau, contoh kasus ini? Kelihatan nggak? Hmm. Bisa lihat nggak ya kalian slide hijau ini? Iya Bu, baru muncul Bu. Oh Bisa bisa. Bu. Oke. Nah kita mau lihat dulu untuk contoh-contoh lainnya. Seperti tadi yang sudah disebutkan itu ya, kalau misalkan keuangan itu harus transparan. Jadi kreditor juga bisa melihat, perbankan juga melihat, bahkan karyawan juga pada umumnya bisa melihat gitu. Jadi
bahkan keuangan di Indonesia ya, saya mungkin di negara-negara Taiwan dan lain-lainnya itu bisa diakses juga, cuman karena bahasa yang berbeda saya kurang paham. Kalau misalkan di Indonesia kan kita bisa lihat tuh GDP tahun ini berapa, hutangnya berapa, sisa dana-dana investor yang masuk berapa, itu bisa kita akses juga dari BI, Bank Indonesia boleh ya. Oke, jadi di sini ada contoh juga yang berhubungan dengan perbankan. Bank Indonesia mensyaratkan setiap ada usulan untuk pembukaan kantor kas, kantor cabang, merger, akuisisi, dan sebagainya harus didahului dengan pengajuan usulan ke BI gitu ya. Jadi bahkan ini ada peraturannya dari Bank Indonesia gitu. Jadi harus ada kalau yang berhubungan dengan perbankan gitu. Kalau dia bisnisnya di bidang itu. Yang berhubungan dengan pendidikan perlu mengikuti syarat studi kelayakan dari sini. Ini ya, ada pedomannya. Jadi studi kelayakannya ada gitu. Jadi semuanya itu bidang apapun dia itu ada juga yang berhubungan dengan pemerintahan gitu ya. Mau itu dia mau masuk industri atau bidang pendidikan atau bidang perbankan gitu. Misalkan nanti kalian mau buka KUD gitu. Nah, ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan sebelum menyusun studi kelayakan. Tentu studi kelayakan itu sendiri membutuhkan cost gitu ya. Jadi jangan cost ini biaya. Jadi jangan sampai cost yang dikeluarkan untuk pembuatan studi kelayakan itu lebih besar daripada nilai manfaat bisnis yang dihasilkan. Lalu studi, ini masih studinya ya, studi ini membutuhkan waktu. Jadi dikatakan jangan sampai waktu pembuatan studi kelayakannya itu terlalu lama, sehingga sudah tidak up to date lagi. Lalu studi kelayakan ini tentu membutuhkan skill, jadi diharapkan skill yang membuat studi kelayakan itu sesuai gitu, karena memang ada juga kalau kita melihat kenapa dia bisa gagal, kemungkinan besar gitu, kemungkinan besar dia tidak, apalagi dia belum berkembang ya, kemungkinan besar studi kelayakannya itu tidak jelas gitu. Mungkin dia masih buatnya yang bias gitu ya, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun sebenarnya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa perusahaan itu tidak berhasil, tapi sebagian besar itu juga ada yang dipengaruhi oleh studi kelayakan yang tidak akurat atau yang masih bias atau kabur gitu. Jadi memang perlu ini biaya, perlu waktu, dan perlu skill. Nah, tentunya untuk yang pertama, kita di sini kita bilang bisa gunakan benefit and cost analysis. Benefit and cost analysis itu ketika kita melihat sebenarnya manfaatnya, kita bandingkan manfaatnya dan usaha yang akan dihasilkan gitu. Jadi benefit itu manfaatnya apa, cost-nya apa, biayanya berapa gitu. Jadi kita bandingkan dulu. Jadi ada namanya BC analysis ya, benefits and cost analysis. Jadi benefit and cost analysis studi kelayakan ini rasio yang membandingkan antara manfaat yang diperoleh dari aktivitas usaha yang akan dihasilkan jika usaha tersebut berhasil atau gagal dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk membuat studi kelayakan itu sendiri. Nah, gimana caranya? Yang pertama kita menghitung biaya total. Ini estimasi ya. Biaya total atau estimasi biaya yang akan dibutuhkan dalam pembuatan studi kelayakan. Dan juga kita hitung opportunity cost-nya. Jadi opportunity cost ini biaya kesempatan atau biaya yang hilang ya. Jadi yang hilang jika dananya itu dipergunakan untuk merealisasikan ide. Nah, gimana untuk menghitung
benefit and cost analysis tentunya kita bandingkan aja opportunity cost-nya berapa dibagi total biaya. Oke, contohnya Tuan Mirza punya gagasan untuk mendirikan pusat jajanan atau pasar rakyat di kotanya. Dan dia sedang mengkalkulasi apakah perlu dilakukan studi kelayakan atau tidak. Nah, estimasi pembuatan studi kelayakan itu sebesar 20 juta. Sedangkan rencana investasinya diperkirakan sebesar 2 miliar. Biaya startupnya ini termasuk perizinan, legalitas, survei, perlengkapan kantor, ini diperkirakan sebesar 30 juta. Nah, masa grace period investasi atau pembangunan sampai lokasi disewa atau dipergunakan, grace period investasi ya, itu sekitar 6 bulan. Dan rencana dana investasi yang akan digunakan itu dari modal sendiri atau dari milik sendiri. Nah, untuk membuat benefit and cost analisisnya, apakah perlu menggunakan studi kelayakan atau tidak? Ya, sudah, kita langsung masuk saja. Total biayanya 20 juta. Nah, total manfaatnya itu tadi startup untuk biaya-biaya masa-masa pendanaannya itu izin dan lain-lain survei 30 juta. Masa grace period itu tadi 6 bulan ya, sampai dia bisa disewakan atau digunakan. Opportunity cost-nya tadi dananya itu diperkirakan 2 miliar. Dan juga kali suku bunga deposito itu 0,5% ya. Sekitar 60 juta. Jadi totalnya itu manfaatnya sebenarnya 30 tambah 60 sebesar 90 juta ya. Lalu langsung kita bagikan saja. Berarti tadi benefitnya ya, itu 90 dibagi 30 berarti 3 kali. Jadi artinya jika dilakukan studi kelayakan dan ternyata rekomendasinya itu menyatakan ide bisnisnya tidak layak, jadi investor ini kehilangan 30 juta. Tapi jika dilanjutkan, maka dia akan kehilangan dana minimal 90 juta, yang artinya tidak perlu dilanjutkan gitu. Karena kalau dia jika idenya dilanjutkan tanpa studi kelayakan dan gagal, ya berarti dia bakal kehilangan segini. Jadi perlu pakai SK gitu ya. Ya, kok ini putih banget. Oke, kembali lagi bahwa tujuan untuk studi kelayakan itu agar menghindari resiko kerugian. Dan juga tentunya untuk melengkapi persyaratan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang dan juga pendirian suatu usaha. Oke. Baca dulu Mas Asep. Manfaat. Analisisnya bagi analis aplikasi sains dan knowledge mendapatkan fee dan sarana pengabdian. Untuk manajemen sebagai salah satu sumber pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen. Manfaat untuk investor perbankan untuk menilai apakah peluang usaha tersebut layak atau visible atau tidak. Manfaat untuk pemerintah untuk menilai dan landasan pertimbangan dalam pemberian izin usaha atas proyek proposal yang diajukan. Manfaat untuk masyarakat
yaitu untuk mengetahui apakah usaha yang akan dibuka akan merugikan lingkungan atau sebaliknya, sehingga masyarakat dapat menyetujuinya atau menolaknya. Oke. Jadi, kalau kita lihat dari segi investor saja ya, jadi memang ini untuk menilai apakah peluang usaha tersebut layak atau tidak. Kalau untuk pemerintah, karena kan kita berkaitan dengan izin, gitu. Nanti untuk tugas kalian, kalau kalian mau bahas aspek keuangannya, itu nanti kalian boleh bahas termasuk yang dari video tadi ya. Jenis modal usahanya, lalu untuk pembiayaannya, termasuk biaya-biaya iklan, biaya-biaya izin, biaya survei, itu termasuk dianggarkan nanti untuk tugas 3 gitu. Jadi ide bisnis apa yang mau kalian buat itu semua dianggarkan untuk biaya-biayanya, total pengeluarannya berapa, dan estimasi penjualannya berapa, dan apakah untung atau rugi, kurang lebih gitu ya. Oke, ini tadi, yang saya bahas itu untuk aspek-aspek studi kelayakan itu, kalau dia yang, primer itu masuk, marketing, produksi, hukum, SDM, dan keuangan yang kita pelajari hari ini. Nah, nanti kita akan belajar aspek, lingkungan juga dan juga aspek politik, ya. Tapi yang primer yang hukum belum ya? Hukum sama SDM. Ini kok banyak banget ininya. Sebentar ya. Saya cari dulu untuk ini, latihan. Ibu, Ya, ini nanti tugas 3-nya kan tadi tentang ide bisnis ya Bu. Jadi seolah-olah kita mau membuat ide apa, terus hitung modalnya gitu ya Bu? Atau menganalisa produk yang sudah ada? ide baru. Nanti kalian mulai menganalisa mulai dari aspek-aspeknya ya. Jadi setelah kalian analisa apakah layak atau tidak gitu keputusannya. Kayak nggak kira-kira ide bisnis itu dijalankan gitu. Nanti presentasinya ada durasi waktunya nggak Bu? Iya, maksimal 10-15 menit. Berarti dipersingkat aja ya. Oke. Ide bisnis. Ini kok nggak bisa di-copy sih? Bentar ya. Apa saya ketik aja kali ya? Saya itu hanya bisa menampilkan PDF. Kenapa ya?
Mbak Kustul sambil nonton dia, nonton Oh iya, berita. sebentar aku Iya, matiin dulu nonton TV-nya. film. Keras banget ya. Nonton berita sama Maaf ya, Bu. Ama. Maaf ya, Bu. Ibu kok tahu itu berita? Saya kira nonton drama. Drama Cina, Dracin. Ya gitu Mas, di sini kalau berita ya seperti itu. Ya, soalnya kita Bentar, nyambi juga kan sama Itu bisa tuh dianalisa yang Dracin itu. Ternyata suamiku setelah 20 tahun adalah CEO PT Jang gitu. Itu yang Sampai bagus juga ke Mas, ini ya, kalau ke Arab ya. itu Iya, kan Bu. ada drama Sampai yang juga Viral ke itu. kalau yang saya ini saya yang suka. kalau yang terbaru itu Mbak apa hampir pisah gara-gara suaminya nonton Racin. Soalnya saya suka yang laga loh Bu, yang seperti itu jarang. Pernah saya lihat tapi saya error. Setelah itu saya nggak mau lihat lagi yang gitu-gituan. Ini kenapa jadi kayak gini sih? Bentar dulu ya. Ibu belum share screen tadi loh. Iya, saya pindahkan ke Word dulu dia. Saya suka lihat Darajing yang itu Bu, yang 3 musim itu. Cinta 3 musim. Apa? Yang Yang mana, Cinta Mbak? 3 musim. Cinta 3 musim itu. Musim semi, musim gugur. Yang mana itu lagi, Mbak? Lama itu Bu dramanya. Itu cerita musim hujan pasti ojek payung. Iya betul Mas. Tapi kalau yang lain seperti film laga saya suka. Seperti apa? Cerita Dewi Kwan In. Kalau yang bagus itu loh Mas Asep, cerita di Indosiar itu loh. Malah jadi ini kalian ya. Dari FTV. Sambil nunggu screen-nya itu, Bu. iya. Iya Bu. Tapi ini deh yang ternyata suamiku CEO yang itu bagus juga itu ya. Oh, iya. Boleh, Bu, itu Yang di Lisa, Bu. Iya menarik banget itu, tapi gemes banget nunggu iklannya lama banget. Terus episodenya Halo, cuma Bu, semenit. malah nyambung. Langsung Itu kan cepat ada nyambungnya yang kalau itu. iya kalau nggak gitu ceritanya di hilang setelah itu diambil ayahnya seorang CEO kan gitu-gitu. Kok nggak ada ya yang cerita yang bukan CEO gitu. Kok beda Kalau ya? di Indosiar itu kan ya, kalau di Indosiar itu kan miskin tiba-tiba kaya. Hmm.
Oke, ini yang terakhir ya, kita latihan dulu. Kalau misalkan nanti kalian untuk ini ya, untuk tugas 3-nya, kalau kalian ada ambil aspek keuangan, nanti kalian kurang lebih membuatnya seperti ini. Jadi kalian lihat juga untuk proyeksi laba rugi. Yang namanya proyeksi berarti untuk ini ya, untuk di forecast-nya saja. Contohnya ini untuk Kopi Nusantara, judulnya ya, Kopi Nusantara. Kita mau buat jualnya itu mau produksi 1.000 cup per bulan gitu. Harga jualnya berapa? 15.000. Nah, coba kita analisa dulu untuk biaya bahan bakunya per cup itu berapa biayanya. Contohnya dari beli gula, beli kopi, beli es batu dan lain-lain itu kita bisa dapatkan 5.000 per cup. Untuk gaji karyawannya berapa? Misalkan 3 juta per bulan, lalu untuk promosi 2 juta per bulan. Contohnya ini per bulan aja. Nah, lalu untuk laba bersihnya itu ini ya, yang ini dikalikan. 15.000 harga jualnya dikali 1.000 cup. Ini proyeksi rencana yang ini untuk jumlah penjualannya. Lalu dikurang pengeluarannya. Pengeluarannya itu ini 5 juta, ini dikali harga per cup, ini per bulan, sudah per bulan, jadinya 5 juta. 5 juta tambah 5 juta, 10 juta. Berarti laba bersihnya tadi, yang ini ya, laba bersih dari sini dapatnya, itu 15 juta. Benefitnya labanya itu, laba bersihnya itu 5 juta. Berarti kalau dikasih harga 15.000, tentunya harusnya untung ya untuk si Kopi Nusantara ini. Nah, kurang lebih kayak gini lah. Berarti layak. Coba tadi harganya dibuat 10 juta, harusnya ini jadi 10 juta. 10 juta kurang 10 juta nggak ada untungnya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ini tidak sulit ya. Oke, jadi nanti yang seperti ini juga boleh kalian masukkan ke aspek keuangan di ide bisnis kalian untuk tugas 3-nya. Oke, kalau untuk yang ini udah pernah ya dipelajari net present value? Kalian udah pernah belajar net present value? Jadi kalau misalkan hari ini 10 juta, kalau Sudah, kita Bu. udah di mata kuliah apa? Di keuangan ada, terus kemarin yang terakhir tuh Ekonomi nggak? Analisis kasus bisnis juga ada. Analisis. Oke. Analisis ya, bukan analisis. Apa yang Iya, satu itu lagi? Analisis kasus bisnis kita juga belajar itu. AKB ya? Iya. Oh, iya kurang lebih itu satu lagi yang perlu kalian masukkan kalau kalian bahas aspek keuangan. Kalian udah belajar analisis kasus bisnis juga? Sudah, semester kemarin. Semester kemarin. Oh, berarti itu harusnya mirip ya dengan SKB. Iya, Bu, sama EORI, ROI, ROE gitu-gitu. Oh. Ini juga nyambung deh ke mata kuliah yang tadi, kinerja sama manajemen kualitas. Ini kayak ngulang-ngulang gitu ya? Iya. Kayak Lebih satu ke review. circle gitu. Iya, semuanya masih satu pembahasan, tapi kan ada yang detail-detailnya itu ada di mata kuliah tertentu gitu ya. Iya. Oke, berarti saya rasa sudah cukup untuk aspek keuangan. Tunggu ya, sebentar saya mau ngecek dulu kehadiran kalian, tugas-tugas. Tugasnya deadline-nya besok ya? Besok apa lusa? 10 hari lagi, Bu.
Tanggal 28, Bu. Tanggal 28, Mbak. Oh, 10 hari saya kira lagi. 10 hari lagi. 10 hari lagi. Bu, si 2 hari layarnya lagi. Bu error terus Bu, susah Soalnya diakses. susah diakses. Soal Si apanya? layarnya Bu, linknya itu. Si layar, Bu. Atau soalnya Kalau saya kirim ke kalian aja. Iya kan? Udah, Soal. lebih baik gitu, Bu. Langsung dikirim aja, Bu. Oh, Menguploadnya soalnya berarti kalian kerjakan aja lu jawabannya. Nanti tinggal mengupload kan? Yang uploadnya itu, Bu, susah si layarnya dibukanya. Oh, yang menguploadnya. Si layarnya itu, apa namanya? Si layarnya, Bu, yang problem. Oh. Loading. Coba Itu di kalau jam-jam buka ini deh. error. Iya, kalau gini Di- jangan Mbak. Kalau buka setengah malam, jam 1, jam 2 itu oke. Iya, ini Serius, malah saya Orang ya. udah nggak ada nyawa, Kak. Saya Jam-jam nggak juga ada tengah nyawa sudah. malam. Saya juga Tengah dari malam saya tengah selalu malam bangun. sampai Iya, saya selalu subuh. bangun pukul Tidak 2, bisa. pukul 3 gitu kalau up. Dari hari Jumat Bu, crash terus. Oh gitu. Coba dicoba besok ya, karena kan biasanya Jumat, Sabtu, Minggu kan kalian mau kuliah ya, jadi kayak banyak yang akses. Kalau Senin makanya sengaja saya geser-geser ke hari-hari weekday aja untuk uploadnya. Senin kemungkinan sih, kalau masih belum bisa nanti kita cari alternatif lain. Kalau hari Senin itu hari Minggu tapi sekitar nanti malam itu bisa. Biasanya gitu. Kalau hari Senin itu Sampai hari tengah Senin aja malam. Mbak Nani. Sampai hari Senin Itu tengah aja. malam, Selasa Mas. lancar, Bu. Kalau Senin masih kejar deadline sama Tutons. Jadi banyak yang akses, Bu. Oh gitu, coba bentar saya Ini cek dulu. aku cek di layar masih 4 hari lagi, 4 hari 18 jam. 4 hari Gitu lagi. Mas soalnya. Iya, 4 hari lagi. 26, Soalnya 7, kalau 8. upload saya selalu tengah malam gitu loh. Jarang ya di siang hari, jarang. Ini kok tampilannya berubah ya? Ada yang berubah nih. Tidak ada. Tugas 1. Mas Bayu sudah, Mbak Widya sudah. Oke. Nanti buat dokumennya di PDF ya. Kalau mengupload. Udah ada belum ya saya infokan dibuat di PDF. Jangan bentuk dokumen ya. Baik, Bu. Oke, itu saja. Saya rasa materi kita juga sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Pertanyaan mengenai tugas juga boleh. Kalau ada yang belum paham. Bu, saya mau tanya Bu, Ya, silakan. tentang yang marketing tadi Bu, dari studi kasus. Jadi kasusnya itu di brand saya. Jadi melakukan marketing, masif marketing ya Bu, pakai influencer gitu. Yang datangnya itu tidak terkirakan itu jadi banyak. Jadi efeknya itu delay ke produksi, delay ke servis. Jadi banyak yang marah gitu. Jadi pertanyaannya itu, apa yang harus dianalisa dulu sebelum melakukan marketing sehingga sejalan dengan kapasitas produksi kita gitu. Oke. Jadi memang itu tidak apa ya, tidak bisa diprediksi ya. Unpredictable sih sebenarnya jangkauan ini gitu. Ada marketingnya itu tidak berefek. Ada yang marketingnya tiba-tiba membludak gitu. Jadi memang tidak ada aturan yang kaku, tapi adjustment saja. Kalau memang dilihat dari hasil marketingnya ini ternyata impact-nya besar untuk pelanggan baru ke perusahaan, berarti kita harus adjustment untuk operasionalnya. Contohnya penambahan gitu.
Jadi lebih adjustment sih Mas, karena memang tidak bisa diprediksi. Ada juga yang hasil iklan itu nggak berefek, ada yang ya adalah kecil-kecil, ada yang berimpact besar gitu. Tapi kalau misalkan sudah hasil marketingnya bagus, lebih ke adjustment, adaptasinya cepat aja untuk operasionalnya. Tuh. Oh iya, Kemar makasih Bu. ya, kemarin Mas Sebab Asep pakai beberapa apa? pakai influencer Bu, yang Oke. Snapchat itu, yang datang sampai sekarang efeknya 3 bulan Di mana? di perusahaan restoran Produksi? burger. Oh, di tempat Mas sekarang kerja? Iya, di sini. Oke, iya. Jadi Tapi banyak yang kalau marah gitu customer-nya. iya, berarti harus cepat-cepat rekrut ini aja, tenaga-tenaga yang cepat. Biar cepat itu kan biasanya kita ambil tenaga-tenaga part-time. Karena untuk mencari yang full-time itu kan susah ya, masih rekrutmen, masih interview, masih ini proses tahapan seleksi gitu. Langsung diambil yang part-time saja. Jadi lebih anggap ke season high season aja dulu. Iya Karena Bu, sebab sayang. sebelumnya juga ada marketing kayak gini, tapi seperti Mm. yang Ibu bilang nggak berhasil gitu. Jadi saya pengen tahu Iya, standarnya seperti apa untuk iya. preventif gitu. Jadi lebih ke tindakan ini sih, tindakan adaptif aja yang diharapkan. Misalkan kalau langsung berimpact, ya cepat-cepat direkrut untuk penambahan, karena jangan sampai orang kecewa dan banyak yang ngomel gitu. Sama halnya kemarin baru-baru ini ada kayak bazar festival, bazar kuliner ya di Indonesia gitu. Jadi saudara saya itu dia pengen beli. Jadi bazarnya ini itu organizernya itu mengumpulkan semua makanan-makanan hits dan makanan-makanan viral di seluruh Indonesia gitu. Jadi mereka diundang ke kota-kota, kota per kota. Nah, saudara saya ini teman-teman lah ya sepupu. Dia itu pengen banget beli satu makanan di bazar ini gitu. Memang mereka ada promosi, cuman saya lihat sih promosinya nggak besar ya gitu. Karena memang dia udah viral aja gitu. Jadi orang pada ngantri. Ngantrinya itu apa ya? Karena barangnya habis kan. Pagi dia datang, siang datang nggak dapat. Siang loh, padahal itu bukanya dari pagi sampai malam. Akhirnya besoknya dia datang lagi lebih pagi, tetap nggak dapat juga. Itu antreannya udah panjang gitu. Agak ini sih, mungkin ada yang kecewa juga, tapi ya gimana, mungkin dia pun tidak cepat merespon kondisi. Harusnya sih kalau udah seperti itu mungkin dia memperbanyak karyawan, mencari stok bahan baku lebih banyak dari supplier-supplier baru gitu, atau mungkin karena keterbatasan waktunya juga gitu. Tapi yang pasti sayang aja market itu dilewatkan, apalagi kalau banyak peminatnya gitu. Gitu. Ekspektasi kita sih dia cepat merespon kondisi itu, apalagi kalau udah banyak yang ngantri, terus mereka nggak dapetan karena habis gitu, besoknya ngantri juga nggak dapetan gitu. Gitu dia. Jadi lebih Berarti cepat. harus reaktif gitu ya Bu? Iya, cepat merespon kondisi yang ada gitu. Karena kan memang tidak bisa kita prediksi ya. Mungkin dia pun tidak tahu bahwa ternyata pelanggannya itu seantusias itu membeli makanan dia yang viral itu. Gitu ya. Oke, bagus pertanyaan dari Mas Asep. Mas Asep di kota mananya tadi? Di Riyadh? Di mana tadi? Di Jeddah. Di Jeddah. Kalian kalau mau ini pergi haji, kunjungilah Mas Asep, beli burgernya dulu. Ada harga kalau diskon loh dari Mas. orang Indonesia itu yang umroh datang ke Arab Saudi itu, mereka tuh nggak makan makanan Indonesia, aneh makanya. Jadi kesini tuh makannya bakso, bala-bala. Rindu. Mas Asep, nanti gratis ya untuk saya kalau ke sana. Setengah harga loh Mbak Nani. Insya Allah. Kalau gratis dong. Gratis. Kalau untuk satu kelas ini mungkin ada harga spesial lah ya. Gratis lah Bu, kan ada employment ini, diskon.
employee. Oh ya. Oh gitu. Iya, Nah, tuh kalian cepet-cepet lah kalian pergi ke sana. habis Jadi, sama ongkosnya, Bu. oh banyak duit mereka masa set. Gajinya di Oh Taiwan iya. tuh 40.000 per bulan. Mantap. Iya Bu, dulu Amin. kalau dulu kerja pabrik. Kalau Oke. PRT mah mikir Bu 100 kali. Kalau PRT 30.000. 30.000 nggak ada lah Bu. 20 mikir untuk biaya hidup, untuk keluarga, untuk ini, untuk itu habis. Hidup apa Minus lagi mau malah. dipikirkan, semua ditanggung. Makan dari ini ditanggung dan lain-lain. Tinggal untuk apa biasanya kalau kalian akhir bulan tinggal untuk foya-foyanya aja dikurangin. Jangan Iya, makanya nggak foya-foya. bisa tahan Self Bu. reward-nya terlalu Suka banyak ya, Bu. keluar. Iya. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan lainnya, untuk tugas 3 mulai dicicil, mulai pikirkan ide-idenya, terus aspek apa yang mau kalian analisis gitu ya, biar jadi kalian punya waktu yang panjang. Karena kalau saya kasih di minggu ke-5, nanti kalian terlalu mepet gitu. Jadi mulai sekarang dicicil ide-idenya, mulai dibahas sama grupnya ya. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu.